warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yunia Anggraini. Saya dari kampus Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen. Kelas 642B03 NIM 642422127. Mata kuliah Karakter Building. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konservasi satwa liar, upaya melestarikan keanekaragaman hayati untuk masa depan. Mengapa konservasi satwa liar sangat penting? Yang pertama, konservasi satwa liar adalah upaya sistematis untuk melindungi spesies dan habitat alami mereka. Tujuannya untuk melindungi spesies yang hidup di alam bebas serta menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka tinggal. Dan yang kedua, satwa liar vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga sistem alam agar tetap berfungsi dengan baik. Mereka terlibat dalam berbagai proses seperti penyerbukan, penyebaran benih, pengendalian hama alami, dan menjaga rantai makanan. Yang ketiga, mencegah kepunahan dan dampak lingkungan. Tanpa perlindungan yang memadai, banyak spesies terancam punah. Hal ini dapat berdampak besar pada stabilitas lingkungan dan kehidupan manusia. Kehilangan spesies dapat memicu efek domino yang merugikan ke seluruh ekosistem. Yang keempat, kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan mega biodiversity, yang berarti sekitar 17% spesies satwa dunia ada di Indonesia. Ini menjadikan Indonesia sebagai hotspot keanekaragaman hayati global yang perlu dilindungi. Dan yang terakhir, kelima, prioritas untuk masa depan. Oleh karena itu, konservasi satwa liar harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kelangsungan hidup spesies dan ekosistem yang sehat demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Ancaman utama konservasi satwa liar. Poin pertama, perburuan liar dan penyeludupan satwa. 1. Dua ancaman terbesar bagi populasi satwa liar di Indonesia adalah perburuan liar dan penyeludupan satwa. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ilegal tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan drastis jumlah satwa di alam bebas. Yang kedua, pelaku penyeludupan menggunakan metode canggih seperti menyembunyikan hewan di bagian tersembunyi kapal melalui jalur laut. Yang tiga, diperparah oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum. Poin kedua, kerusakan habitat. Di sisi lain, kerusakan habitat juga memberikan tekanan besar terhadap kelangsungan hidup satwa. Selain perburuan, hilangnya atau rusaknya tempat tinggal alami satwa adalah ancaman serius lainnya yang langsung mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Yang kedua, aktivitas manusia seperti ekspansi, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan kota menyebabkan kerusakan habitat yang sangat signifikan. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana kegiatan pembangunan dan ekonomi manusia secara langsung merusak hutan dan area alami yang merupakan rumah bagi satwa liar. Yang ketiga, mengakibatkan fragmentasi lingkungan sehingga ruang gerak dan akses makanan bagi satwa menjadi sangat terbatas. Next slide. Perlindungan satwa liar modern. Ini menjelaskan dua pilar utama dalam upaya mengatasi masalah konservasi. Yang poin pertama, pendekatan holistik dan berkelanjutan. Sebuah pendekatan konservasi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Berarti bahwa masalah konservasi satwa liar sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Diperlukan berbagai strategi dan terintegrasi holistik dan dapat berjalan dalam jangka panjang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang efektif. Poin yang kedua, peraturan pemerintah. Perlindungan satwa liar telah diatur oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang disebut KSDAE, Pemerintahan Indonesia. Ini menunjukkan adanya kerangka kerja resmi dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab khusus untuk menjaga satwa liar di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah salah satunya. Contoh konkret ini regulasi hukum yang menjadi dasar upaya konservasi. Undang-undang ini memberikan landasan legal untuk perlindungan spesies dan habitatnya. Poin ketiga, pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama ada GPS Collar yang berfungsi untuk melacak pergerakan satwa, memahami pola habitat dan migrasi untuk perlindungan efisien. Yang kedua, data science, pemantauan populasi satwa secara real time untuk kebutuhan konservasi yang lebih baik. Yang ketiga, satelit and drone memantau pergerakan satwa dan kondisi lingkungan secara langsung. Dan yang keempat, kamera jebak dan sensor digital yang menyediakan data akurat populasi dan perilaku satwa di lokasi sulit. Next slide, studi kasus keberhasilan konservasi. Yang pertama, konservasi orangutan Indonesia. Program di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan hasil positif. Program-program ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan dalam pelestarian spesies primata yang terancam punah saat ini. Populasi orangutan meningkat signifikan dalam 1 dekade terakhir. Yang kedua, pelestarian di gajah Afrika. Penerapan teknologi anti pemburuan berhasil membantu pelestarian populasi adalah contoh konkret bagaimana inovasi teknologi dapat menjadi alat yang ampuh dalam upaya konservasi teknologi seperti sensor, drone, atau sistem pemantauan lainnya digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas perburuan liar terhadap gajah. Contoh sukses konservasi berbasis teknologi. Laporan terbaru dari World Wildlife Fund yang disebut WWF melaporkan kawasan konservasi yang dikelola baik dapat meningkatkan jumlah populasi satwa liar hingga 30% dalam waktu 5 tahun. Next slide. Dampak kawasan konservasi terkelola baik. Di sini ada grafik yang menunjukkan potensi peningkatan populasi satwa liar. Pengelolaan konservasi yang baik sangat krusial untuk hewan untuk hasil optimal. Next slide. Keterlibatan peran masyarakat dan edukasi. Kunci keberhasilan konservasi. Yang pertama, keterlibatan aktif masyarakat. Konservasi bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Dan yang kedua, peran komunitas lokal, terutama mereka yang tinggal di sekitar habitat satwa, sangat penting dalam mendukung program konservasi berbasis masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti mampu mengurangi aktivitas pemburuan liar sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kawasan habitat. Ketika masyarakat lokal merasa memiliki dan terlibat dalam konservasi, mereka cenderung lebih proaktif dalam melindungi sumber daya alam mereka sendiri. Dan yang terakhir, edukasi dan penyuluhan mengenal
Pentingnya menjaga kelestarian satwa liar menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Next slide. Membangun masa depan berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini bergantung pada penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta keterlibatan aktif masyarakat. Poin ini merangkum 3 pilar utama yang telah dibahas sebelumnya dalam presentasi sebagai kunci keberhasilan konservasi. Yang pertama, penegakan hukum. Hukum yang tegas adalah fondasi penegakan yang konsisten melindungi satwa, yang merujuk pada pentingnya adanya aturan dan sanksi yang kuat terhadap kejahatan satwa liar seperti perburuan dan penyeludupan, serta penegakan tanpa kompromi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Teknologi membantu pemantauan. Ini adalah alat penting untuk konservasi modern, seperti GPS, data science, drone, dan kamera jebak yang dapat membantu pemantauan, perlindungan, dan pengelolaan populasi satwa secara lebih efektif. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Berpartisipasi aktif masyarakat sangat vital. Kesadaran bersama adalah kunci keberhasilan. Sekali lagi menekankan bahwa upaya pemerintah saja tidak cukup. Berpartisipasi dan kesadaran dari komunitas lokal serta masyarakat luas sangat krusial untuk mendukung program konservasi dan mengubah perilaku yang merugikan satwa liar. Harapan besar terletak pada kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Penutup dan seruan moral dari presentasi ini untuk mengembangkan kesadaran bersama, yaitu pemahaman dan komitmen kolektif bahwa menjaga alam bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi merupakan warisan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang juga dapat menikmati dan bergantung pada keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat. Ini menggarisbawahi perspektif jangka panjang dari konservasi. Baik, sekian dari saya.